Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Erwining Tias, NIM 166660115. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Rumah Sakit Paru di Kabupaten Sidoarjo dengan pendekatan Green Arsitektur. Lokasi tapak berada di Jalan Raya Lingkar Barat Gading Fajar 2, Sepanden, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Dalam pemanfaatan ruang zonasi sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 sampai 2039, lokasi tapak ini termasuk dalam zona R3. Zona R3 termasuk dalam zona rumah kepadatan sedang. Selain itu, pada tapak terdapat juga zona PS6 atau spa dan sutet sehingga perlu memperhatikan peraturan daerah setempat. Pada zona R3 dapat digunakan sebagai fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dengan bersyarat tertentu, yang artinya diizinkan dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya yaitu KDB maksimal 60%, KLB 1,2, dan KDH minimal 10%. Sedangkan zona PS6 dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Latar belakang perancangan rumah sakit paru ini yaitu pertama, industri berkembang. Industri semakin berkembang berdampak pada pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara. Hal itu dapat menyebabkan penyakit paru yaitu ISPA. Kedua yaitu penyakit paru meningkat. Meningkatnya kasus penyakit ISPA maupun TBC yang berada di Jawa Timur. Yang ketiga yaitu rawat inap kurang. Kapasitas tempat tidur rawat inap khusus paru belum mencukupi. Yang keempat, rumah sakit paru kelas A belum ada. Belum terdapat rumah sakit khusus paru kelas A di Jawa Timur sebagai rujukan tertinggi untuk pasien penyakit paru. Pendekatan arsitektur. Perancangan rumah sakit ini menggunakan pendekatan Green Arsitektur yang disusun oleh GBCI. Pertimbangan pengambilan prinsip Green Arsitektur yang disusun oleh GBCI adalah karena Greensip dipersiapkan dan disusun dengan mempertimbangkan kondisi, karakter alam, serta peraturan dan standar yang berlaku di Indonesia. Prinsip-prinsip Green Arsitektur tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, yaitu tepat guna lahan. Kedua, efisiensi dan konservasi energi. Ketiga, efisiensi dan konservasi air. Keempat, siklus dan sumber material. Kelima, kenyamanan termal. Keenam, manajemen lingkungan bangunan. Sedangkan dalam pendekatan nilai Islam, perancangan ini menggunakan prinsip dari Tibun Nabawi. Sebagaimana sistem pengobatan modern, dalam Tibun Nabawi juga dikenal adanya 3 metode pengobatan, yaitu preventif, spiritual, dan kuratif. Konsep dasar perancangan ini diambil dari ide dasar yang merupakan hasil kajian objek rancangan yang berupa rumah sakit paru dengan pendekatan Green Arsitektur. Selain itu, juga memperhatikan nilai keislaman yang diambil dari konsep dasar Tibun Nabawi. Dengan demikian, ide dasar atau tagline yang digunakan yaitu Center for Sustainable Healthcare, atau dalam bahasa Indonesianya berarti pusat kesehatan yang berkelanjutan. Dari tagline tersebut, masing-masing kata mewadahi beberapa prinsip. Yang pertama yaitu Center of mewadahi prinsip spiritual dan manajemen lingkungan. Sustainable mewadahi prinsip tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, efisiensi dan konservasi air, dan sumber dan siklus material. Healthcare mewadahi prinsip kualitas udara dan kenyamanan termal, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam pengaplikasiannya antara lain sebagai berikut. Center. Yang pertama yaitu bangunan ibadah, memberikan tempat ibadah dan sholat berupa masjid. Yang kedua, massa bangunan. Bentuk massa bangunan memusat atau melingkar yang dapat menyimbolkan spiritual. Yang ketiga, pengolahan limbah. Pengolahan limbah terpusat dibagi menjadi 3,
yaitu air limbah padat domestik, dan limbah padat B3 medik. Sustainable. Pertama, dalam hal tepat guna lahan, menyesuaikan dengan RT/RW yang berlaku. Dalam rancangan, luas lahan keseluruhan dengan sepadan yaitu 3,6 hektar. Luas lahan setelah dikurangi dengan sepadan sutet yaitu 3,2 hektar. Luas terbangun sekitar 1 hektar atau KDB sekitar 31,25%, yang artinya di bawah dari 60%. Luas total terbangun kurang lebih yaitu 2,2 hektar, yang KLB-nya 0,68, masih di bawah 1,2. Yang kedua yaitu pemasangan sun shading, menggunakan adaptive solar shading yang terkoneksi dengan panel surya sebagai sumber energi. Yang ketiga yaitu konservasi air, dengan membuat area terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai resapan air hujan di saat musim hujan untuk meminimalisir banjir, dan memberi ruang tadah hujan sebagai penampungan air hujan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air sekunder. Yang keempat, dari segi material, jalan menggunakan material block paving agar air hujan dapat masuk ke dalam tanah dari celah-celah paving. Yang kedua, sun shading menggunakan material kayu. Healthcare. Pertama yaitu kuratif, memberikan ruang pengobatan rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap. Kedua, preventif, memisahkan ruang rawat inap infeksius dan non-infeksius. Kedua, memisahkan bangsal anak dan dewasa. Ketiga, memisahkan klinik TB dengan klinik lainnya. Ketiga, promotif, memberikan ruang serbaguna sebagai tempat promosi, penyuluhan, dan pendidikan tentang penyakit paru. Keempat, rehabilitatif, memberikan ruang rehabilitasi medis, memberikan ruang terbuka hijau sebagai tempat rehabilitasi secara fisik maupun non-fisik. Kelima, kualitas udara. Struktur atap dak dapat digunakan sebagai rooftop garden. Yang kedua, memberikan taman healing garden di setiap sudut bangunan agar kualitas udara terjaga. Ini merupakan gambar tampak kawasan. Sedangkan ini gambar potongan kawasan. Ini gambar gerbang pintu masuk. Ini signet. Ini gambar kawasan yang dilihat dari mata burung. Dalam kawasan rumah sakit ini menggunakan sirkulasi satu arah karena menyesuaikan sirkulasi jalan raya yang sudah ada. IGD diletakkan di sini agar cepat dalam menangani kegawat daruratan. Gedung rawat inap infeksius dan non-infeksius terpisah. Ini merupakan gedung rawat inap infeksius dan ini gedung rawat inap non-infeksius. Dalam gedung infeksius dibagi juga antara khusus anak dan dewasa. Sedangkan untuk TB Center berada di sini beserta rawat inap isolasinya. Koneksi antar bangunan terdapat dua jenis, yang pertama yaitu berupa selasar. Dalam selasar ini terkoneksi seluruh bangunan. Yang kedua berupa jembatan layang yang terkoneksi untuk bangunan bertingkat. Bangunan A. Pada bangunan A terdapat IGD yang 24 jam melayani pengobatan dan perawatan umum maupun khusus paru. Selain itu, di bangunan
A. Terdapat farmasi yang melayani rawat jalan dan IGD. Pada lantai 2, bangunan A terdapat ruang serbaguna yang dapat digunakan sebagai area rapat, pendidikan, maupun penyuluhan tentang penyakit paru. Ini merupakan gambar interior Ini gambar eksterior serta parkir IGD. Bangunan B. Pada bangunan B terdapat poliklinik paru, umum, dan penunjang lainnya. Selain itu, di bangunan B terdapat rehabilitasi medik. Pada lantai 2, bangunan B berfungsi sebagai perkantoran manajerial, rumah sakit, dan ruang istirahat dokter. Ini merupakan gambar interior dari bangunan B. Ini eksterior dari bangunan B. Bangunan C. Pada bangunan C terdapat kantin dan minimarket. Di lantai 2 digunakan sebagai area tempat makan. Ini merupakan gambar interior bangunan C. Dan ini eksterior bangunan C. Bangunan D. Pada bangunan D terdapat radiologi dan laboratorium yang dapat melayani instalasi rawat jalan maupun rawat inap. Ini merupakan gambar dari interior bangunan D. Ini eksterior bangunan D. Bangunan E. Pada bangunan E terdapat ruang operasi dan CSSD. Ini interior dari bangunan E. Ini eksterior dari bangunan E. Bangunan F. Pada bangunan F merupakan bangunan rawat inap infeksius. Bangunan ini terdapat 3 lantai dan terbagi menjadi rawat inap khusus anak dan rawat inap dewasa. Ini gambar interior bangunan F dan ini eksterior bangunan F. Bangunan G. Pada bangunan G merupakan bangunan rawat inap non-infeksius. Selain itu, bangunan ini juga terdapat ruang ICU yang berada di lantai 2. Ini interior bangunan G dan ini eksterior bangunan G. Bangunan H merupakan bangunan TB Center khusus untuk pasien TBC. Selain itu, pada lantai 2 terdapat ruang isolasi yang digunakan untuk pasien TBC. Bangunan I merupakan bangunan masjid yang digunakan untuk beribadah. Bangunan J merupakan bangunan instalasi laundry. Bangunan K merupakan bangunan instalasi gizi. Bangunan L merupakan bangunan instalasi jenazah. Bangunan M merupakan bangunan instalasi gas medik. Bangunan N merupakan bangunan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau IPSRS. Bangunan U merupakan bangunan untuk IPAL, sedangkan bangunan P merupakan bangunan untuk TPS dan TPA. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.